Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service versi Kaori TV, episode 685. Kenshin yang menghampiri Rena dilihat oleh Dr. Tifa. Dr. Tifa malah mengira seperti yang dipikirnya, Kenshin dan Rena adalah sepasang kekasih beneran. Kemudian Niken itu bertanya, "Oh ya dokter, di mana ya Arnold? Apa Arnold ikut juga di sini? Saya mau bicara." Tentu saja Dokter Tifa itu menjawabnya. "Oh ini Mbak Niken, Mas Arnold ada di sini. Baik saya panggilkan sebentar." Dokter Tifa pun menghampiri Kenshin. "Oh ya Mas, permisi. Itu Mbak Niken lagi mencari Arnold." Jadi Masnya yang menjawabnya. Kenshin pun langsung bicara. "Oh ya baik-baik dokter." Kenshin berjalan menghampiri Niken, yang matanya masih diperban. Si Rena pun ikut pula melihatnya. Beruntungnya pesawat ini bukan pesawat komersial, melainkan punya perusahaan. Jadi semua bisa bebas berjalan. Kemudian Niken bicara, "Oh ya Arnold, apa orang tuamu tahu akan kondisiku? Apa bapak ibu kamu sudah melihatku? Apa masih mau mereka menerimaku Arnold? Kalau wajahku setelah dioperasi nanti tak bisa kembali seperti sebelumnya." Kenshin yang pura-pura menjadi Arnold menjawabnya, "Ya tentu Niken. Tadi kan ayahku datang menjengukmu. Tapi kamu tertidur tak melihatnya. Malah ayahku yang memilihkan pesawat ini. Ayahku pula yang meminta dokter di Jerman nanti agar berusaha mengembalikan wajahmu lagi. Jadi kamu harus yakin saja. Semua akan baik-baik nantinya." Kenshin bercerita hal yang sebenarnya tentang ayahnya sendiri, yang memang datang menjenguk Niken. Niken pun menjawabnya. Dengan suara pelan Niken berkata, "Aku beruntung Arnold, punya kekasih seperti kamu. Seorang yang baik hati, sabar dan setia. Benar-benar aku berhutang ke kamu. Andai aku tak bertemu denganmu, mungkin laki-laki lain akan meninggalkanku." Niken bicara sambil terseduh-seduh, memuji-muji Arnold. Padahal Niken belum tahu hal yang sebenarnya tentang Arnold dan keluarganya, yang tak peduli dengannya. Meskipun demikian, Kenshin yang berpura-pura menjadi Arnold menjawabnya, "Oh itu tak mengapa Niken. Memang seharusnya aku harus selalu di dekatmu. Kan kita akan menikah. Jadi kamu nggak usah segan ya mengucap terima kasih segala. Kan ini sudah menjadi kewajiban aku." Kenshin bicara dengan pelan dan lembut sekali. Si Rena pun jadi merasa gimana gitu. Terbayang olehnya kalau yang sakit itu dirinya. Seperti peristiwa kebakaran perusahaan miliknya. Saat dirinya dirawat dulu, si Rena sekilas membayangkan. Sedang Dokter Tifa makin merasa kalau pemuda ini sangat baik orangnya. Hingga tak berselang lama kemudian, pesawat mereka pun tiba di Jerman. Sedang di lain tempat, Pak Jayadi, salah seorang direksi di salah satu perusahaan, ditanya oleh rekan kerjanya, yang juga seorang pimpinan. "Oh ya Pak Jayadi, kita kemarin sampai kaget semua. Pak Jayadi tiba-tiba membatalkan undangan 2 hari sebelum acara pernikahan Arnold. Memangnya ada apa Pak Jayadi? Kok bisa mendadak begitu?" Pak Jayadi pun menjawabnya, "Oh itu Pak Heru, sebab ada masalah yang penting sekali. Ternyata calon istri anak saya itu orangnya tak baik, punya tujuan jahat, bersekongkol dengan selingkuhannya, ingin menguasai harta dengan menikah dengan Arnold. Pak Heru kan tahu, Arnold adalah anak saya satu-satunya. Kemarin Arnold memergoki calon istrinya itu dengan pria lain. Maksud jahatnya pun terungkap, jadi langsung saja acara pernikahan dibatalkan." Semua rekan kerja di kantor Pak Jayadi pun mendengarnya. Mereka serasa kaget jadinya, hingga ada yang langsung berkata, "Oh ternyata begitu alasannya Pak Jayadi. Beruntung ya ketahuan. Kalau tidak kan bisa gawat. Arnold hanya dimanfaatkan. Dia tahu Pak Jayadi orang yang kaya, makanya mendekati Arnold. Saya tak sangka masih ada wanita seperti itu. Jadi benar Pak Jayadi, batalkan saja. Kalau perlu dilaporkan ke polisi, biar dia malu sendiri." Rupanya teman kerja Pak Jayadi di kantor ini tak mengetahui hal yang sebenarnya. Kalau seseorang yang lagi dibicarakan, yang bernama Niken, sedang mengalami kecelakaan. Pak Jayadi yang ditanya tentang pembatalan pernikahan anaknya
lantas menjawab dengan memutarbalikkan fakta, memfitnah calon menantunya yang tak benar. Kemudian salah satu rekan kerjanya berkata, "Oh ya Pak Jayadi, saya ada kenalan seorang wanita muda, anaknya seorang pemimpin perusahaan. Barangkali cocok sama Arnold. Wanita itu namanya Sabria. Seorang wanita yang baik hati, tapi tinggalnya di kota lain. Keluarganya mampu Pak Jayadi, termasuk keluarga yang kaya. Kebetulan saya kenal dekat dengan mereka, dan Sabria itu masih sendiri. Kalau Arnold mau saya bisa kenalkan. Ini ada fotonya." Rekan kerja Pak Jayadi yang bernama Ibu Novita itu memperlihatkan foto Sabria di handphonenya. Singkat cerita, Arnold pun dikirimi lewat WhatsApp-nya. Saat melihat foto Sabria, Arnold jatuh cinta seketika, karena memang Sabria cantik sekali. Dan Arnold pun menjawabnya, "Iya Pak Arnold setuju. Arnold mau berkenalan dengannya. Arnold mau menikah pula." Waduh, Sabria wanita yang baik hati, mau dikenalkan pada pria yang tak bertanggung jawab. Dan Ibu Novita pun membalasnya, "Baik Pak Jayadi, nanti saya akan kabarkan pada Sabria serta ayahnya. Kalau saya yang bilang, mereka pasti percaya, dan Pak Jayadi akan punya menantu yang cantik dan kaya. Keluarganya pun baik semua." Pak Jayadi pun jadi senang mendengarnya. Lantas Pak Jayadi bicara, "Oh ya, tolong bantuannya Ibu Novita, biar Arnold tak salah langkah lagi." Ibu Novita itu mengiyakan, akan berusaha untuk menjodohkan. Sedang Kenshin yang telah tiba di rumah sakitnya disambut Dr. Ergerika dengan hormatnya. Para dokter spesial pun menyapa pengantar yang datang. "Selamat tiba di tempat kami." Senyuman ramah terpancar. Niken langsung ditangani, dibawa ke tempat operasi. Dokter Tifa pun begitu senangnya. Hatinya deg-degan dibuatnya. Melihat dokter-dokter yang berpengalaman, punya nama yang begitu terkenal, sekarang bisa dilihat langsung olehnya. Dokter Tifa pun tersenyum-senyum. Kemudian Dokter Ergerika bicara. Dalam bahasa Inggris beliau berkata, "Oh ya, ini apa yang namanya Nona Rena, yang kemarin saya minta tolong ke sini." Si Rena menjawabnya, "Iya dokter, memang ini saya." Si Rena tersenyum. Dokter Ergerika pun lalu bilang, "Oh ya, kalau gitu Mbak Rena, mari ikut saya bersama Dokter Tifa. Sebelum akan dilakukan pengoperasian, kita mau tanya tentang wajah pasiennya." Si Rena dan Dokter Tifa pun langsung mengiyakan. "Baik-baik Dokter Ergerika, kita akan ikut membantu. Dengan senang hati saya akan melakukan." Tanpa istirahat sebentar, Rena dan Dokter Tifa langsung ikut bekerja. Teman-temannya Niken yang dekat pun sebagiannya ada yang diminta. Para dokter spesialis itu pun langsung bersama-sama ke ruang yang penting, untuk bersiap-siap melakukan operasi. Di saat itu Niken malah bicara, "Dokter, saya minta ditemani Arnold dokter. Saya minta dia ada di ruang yang sama." Niken bicara tak pakai bahasa Inggris. Si Rena pun menerjemahkan, sembari menjelaskan dengan singkat. Kalau Kenshin yang dimaksudnya, dia yang pura-pura akan menjadi Arnold yang dimaksudnya. Dokter Ergerika pun menyetujui, dan Kenshin diminta masuk ke dalam. Tak mengapa Kenshin bicara, agar pasien menjadi tenang. Operasi pun dilakukan. Si Rena ditanya-tanya. Dokter Ergerika pun bicara. Dalam bahasa Inggris beliau berkata, "Oh ya Miss Rena, apa dagunya seperti ini? Mata dan pipinya begini?" Dokter Ergerika pun juga bertanya yang lain-lainnya. Dengan detail dan hati-hati sekali. Para dokter spesialis itu selalu mendengarkan. Rena dan teman dekat Niken lain pun menjawabnya dengan jawaban yang sama. Namun tiba-tiba Rena bicara, "Oh ya Dokter Ergerika, saya baru ingat. Teman saya ini berkali-kali berhayal. Dia ingin punya dagu berbentuk V." Teman dekat Niken lain pun juga berkata sama. "Iya, saya ingat itu dokter. Katanya makin cantik kalau seperti itu." Dokter Ergerika pun mendengarnya. Beliau kemudian bicara, "Apa seperti ini maksudnya?" Bentuk dagu Niken yang terkena luka bakar diubah ke dalam model V. Hal itu dilihat oleh Rena dan teman-temannya. Langsung mereka bilang, "Wah, cantik-cantik nih Niken begini. Seolah ini bukan Niken, seperti artis Asia yang terkenal." Gak apa dokter begini. Niken pasti akan suka." Rena dan teman-temannya setuju.
Dokter Ergerika dan tim pentingnya langsung mengubahnya, melakukan operasinya. Di saat itu Niken ditidurkan, diberi obat penenang. 2 jam pun berjalan. Wajah Niken telah baikan, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Tapi Niken masih belum bisa membuka matanya, karena belum boleh perbannya dibuka. Apakah Niken nanti akan terkaget dirinya saat tahu pria di sampingnya bukan Arnold seperti yang dipikirnya, tapi adalah Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.